Zeva udah gak konsep banget nih guys. Sekarang Zeva mau berangkat ke stasiun. Keretanya jam 10 lebih 15. Sekarang hari Sabtu, tanggal 10 Juni. Nanti aku bakal update lagi kalau misalkan udah sampai di stasiun. Bye. Sudah sampai di stasiun Kiara Condong. Please yang bilang muka aku jutek banget, itu tuh gak jutek karena emang tipe muka aku kalau misalkan diem pasti kelihatan jutek. FYI aja ya guys. Guys, kita udah sampai di stasiun Kiara Condong. Jadi kita mau naik kereta. Bunda Zeva udah capek banget. Zeva juga udah tidur. Lihat ya. Jadi ini adalah trip pertama kali aku menggunakan kereta untuk berpergian jauh keluar kota. Jadi sebelum aku naik kereta api, aku membayangkan dulu hal terburuk yang bakal terjadi di dalam kereta api. Biar ekspektasi aku gak terlalu tinggi sih, dan ternyata itu berpengaruh di aku. Karena aku sudah berpikiran atau membayangkan nanti di kereta seperti apa, pada saat di kereta aku gak terlalu begitu kaget sih dengan keadaan yang kayak gini. Sepanjang perjalanan aku banyak berpikir, bisa nggak ya aku melewati ini semua. Terdengar sedikit agak lebay sih, cuman karena ini trip pertama aku naik kereta dan harus menempuh waktu 8 jam di dalam kereta. Jadi menurutku wajar kalau misalkan aku berpikiran seperti itu. Biar aku tidak berekspektasi tinggi pada saat naik kereta. Biar kalau misalkan tidak sesuai dengan ekspektasi, aku tidak begitu kecewa. Sampai di stasiun Kiara Condong sekitar pukul 21.45. Aku pakai kereta Kahuripan yang jadwal keberangkatannya itu jam 22.42. Aku dan suami memutuskan untuk kayak berjalan-jalan sambil cari angin sih. Biar gak terlalu begitu sumpek juga sebelum berangkat atau sebelum keretanya jalan. Sampai di Jogjanya itu pagi hari dan perkiraan itu sampai di jam 6.15. Dan aku bakal spill travel itinerary yang sudah aku buat beberapa hari yang lalu. Jadi walaupun ada beberapa list yang gak mungkin terlaksana, aku gak akan begitu kecewa sih. Karena kan memang untuk waktu dan juga kondisi lapangan yang mungkin akan berbeda dengan apa yang udah kita bayangkan atau dengan apa yang udah kita buat listnya ya. Tapi menurut aku dengan dibuatnya list seperti ini, memudahkan kita untuk mengingat kalau di Jogja kita mau ngapain aja. Paling hanya beberapa 1 atau 2 list yang mungkin tidak akan terlaksana. Karena mungkin satu dan lain hal. Bentar lagi. Masih 21.31. Masih 1 jam lagi. Kita berangkat jam 22.15. Ini masih jam 21.31. Bantal leher ketinggalan gara-gara ayah. Biarin itu buat ayah, nah ayah yang nggak pakai bantal leher. Zeva, say hi. Hai, gimana hai-nya? Hai. Perjalanan 8 jam, Zeva belum tidur perjalanan doang dari rumah sampai ke stasiun Kiara Condong ya. Nyampe sini malah bangun. Waktu berangkat, jujur aku nggak bisa tidur sama sekali. Aku cuman bisa tertidur sekitar 10 atau 15 menitan aja sih. Dalam waktu 8 jam, itu menurut aku kurang banget. Ini posisi waktu belum sampai di Banjar, karena kebanyakan itu penumpang naiknya antara di Banjar dan sekitarnya sampai ke sana itu ada beberapa yang naik juga sih. Jadi ini kondisi dari stasiun Kiara Condong, masih ada beberapa kursi yang kosong. Karena gak bisa tidur sama sekali, jadi aku lebih banyak ngemil di perjalanan. Jadi selama 8 jam di kereta, aku habisin waktunya buat edit video, ngemil, dan nonton film sih. Dan jadi kerasa waktu itu berjalan dengan lama. Untuk video perjalanan liburan ke Jogja, aku bakal buat 3 part. Dan di akhir video terakhir liburan, aku akan buat rincian biaya untuk pengeluaran liburan kali ini. Karena udah ngerasain gak nyaman dan posisi badan juga capek,
Jadi kita memutuskan untuk pergi ke gerbong restorasi. Dan juga Jeva udah bangun ya. Panas ya, panas ya. Ya Dek, tadi gimana? Hidung mana hidung? Hidung mana hidung Dek? Mana hidung? Nggak mau. Oh, mulut. Manyun. Aduh. Alhamdulillah selama perjalanan Jeva nggak rewel sama sekali. Cuman mungkin memang terasa pegal, jadi sesekali suka ngereok sih. Justru malah bundanya yang rewel. Yang penting sebelum waktunya tidur, Jeva minum susu. Perut juga harus udah kenyang. Dan bawa mainan atau buku cerita kesukaannya. Karena posisi kereta juga dingin, dan itu adalah hal favorit Jeva saat tidur. Jadi selama di kereta, Jeva nggak begitu rewel atau tantrum. Dan selama perjalanan juga, aku nggak kasih gadget ke Jeva. Takutnya bikin Jeva jadi semakin pusing. Abraham memerintahkan para gajah untuk menyerang Sabah. Namun tiba-tiba para gajah enggan menyerang manusia. Hilang kan kopinya? Itu gajah tidak. Gajah mana gajah? Oh itu gajah. Itu gajah. Gimana Dek tadi Dek senangnya lihat ikan ya? Dan ini perjalanan menuju hotel. Jadi hotel aku ini di samping persis Mall Galleria. Kita masuk ke dalam gang, tapi bukan gang juga sih. Ini kayak masih muat untuk mobil. Dari masuk samping Mall Galleria, kita lurus aja ngikutin jalan. Jadi ini tuh kayak di perumahan, dan di perumahan ini tuh banyak banget kos-kosan sih. Nama hotelnya itu Red Door Syariah near Galleria Mall Yogyakarta. Aku pesan di sini untuk 3 malam 4 hari ya. Harga per malamnya itu 100.000. Bisa dipesan langsung melalui aplikasi Red Doors atau websitenya ya. Dan ini aku udah sampai. Ini bagian depannya untuk resepsionis. Di sini kamu juga bisa menitipkan koper kalau misalkan kamu belum check-in sesuai waktu. Setelah check-in, kita hanya perlu melampirkan KTP tanpa perlu deposit. Dan aku dapat di nomor 210. Alhamdulillahnya ini ada di pojok. Pada saat kita masuk tadi, lobinya itu gelap karena memang tidak ada penerangan sih. Padahal kita punya anak kecil ya. Dan ini nampak depannya. Dan di saat dibuka, pada saat kita masuk, itu langsung terlihat posisi kasurnya. Karena memang kamarnya tidak begitu luas. Di sebelah kiri pintu masuk itu langsung terlihat untuk kamar mandi. Dan lampunya hanya nyala satu. Untuk yang posisi lampu depan kamar mandi itu nggak nyala. Itu kekecewaan pertama. Dan di kamar mandinya juga tidak begitu luas. Mungkin 1,5 meter kali 1,5 meter. Tapi plusnya untuk air panasnya menyala. Tidak begitu bersih dan tidak juga begitu kotor sih, standar aja. Nah dari kamar mandi itu langsung terlihat jelas posisi kasur kita. Untuk AC-nya menyala dan dingin, tapi untuk TV-nya tidak bisa dinyalakan, dan itu kekecewaan yang kedua. Kekecewaan yang ketiga, air minum cuma dikasih 1, dan handuknya cuma dikasih 1. Ini bukan pertama kalinya aku pesan hotel di Red Doors. Tentunya dengan harga yang sama, menurut aku ini kurang worth it. Biasanya, hotel tetap harus ngasih 2 air minum. Dan 2 handuk. TV dan wifi pun tidak menyala. Sampai suami pun menyayangkan. Kayaknya lebih mending kita ngeluarin uang sedikit lagi daripada dapat hotel seperti ini. Tapi baik lagi, tergantung kebutuhan masing-masing ya.
Yang suka backpackeran dan suka harga murah 100 ribuan mungkin bisa dicoba di sini. Cuman menurut aku masih banyak hotel di luar sana ataupun guest house harga 100 ribu tapi fasilitasnya lebih dari ini. Semoga ini bisa menjadi masukan atau bahan pertimbangan untuk perbaikan pada hotel tersebut. Aku tidak ada niat untuk menjatuhkan salah satu hotel manapun, cuman ini adalah review jujur dari kami semua. Mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa subscribe dan juga like ya. Bye-bye, sampai jumpa di video berikutnya.